Yang saya hormati Bapak Dr. Nurfalis selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur, Bapak Ibu Jamaah Masjid An-Nur rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cukup segar dan cerah ini Allah berikan karunia nikmat kita bisa dimudahkan untuk hadir di majelis silaturahmi dan thalabul ilmi ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak jamaah rahimahullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan, temanya adalah akurasi pilihan hidup. Ya. Hidup itu ada berbagai macam yang harus kita bersikap dan bertindak di dalam menjalani proses hidup ini. Sebagaimana di dalam tayangan yang Bapak Ibu bisa pirsani ini, gambar background yang ada ini merupakan sebuah simbolisasi hidup kita ini bagaikan kita berada di tengah lautan, ya, di tengah lautan. Yang di tengah lautan itu kita mau jalan kemana? Dalam keadaan jalan kemana itu ditentukan oleh kita sendiri. Ketika kita tidak tahu arah kemana yang akan dituju, itulah kita hanya paling muter-muter saja, nggak jelas arah mau dibawa kemana ini. Dan ini gambar ini adalah gambar yang menunjukkan perahu yang hanya untuk satu orang. Memang jalan hidup kita ini adalah seperti itu. Segala hal yang ada ditentukan oleh kita di dalam melangkah. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau boleh saya sampaikan bahwa di dalam prolog ini kita ini ada dua area, Ya. Area yang ada, yang pertama adalah area yang menguasai kita, ya. Yang menguasai kita itu berarti kita dikuasai oleh sesuatu di luar kita, ya. Itu yang saya sebut yang menguasai kita adalah Allah SWT. Artinya kita ada dalam satu sistem yang namanya takdir, yang kita sebut dengan ada qada dan qadar. Dan itu bagian dari rukun iman yang kita harus imani. Yang kedua adalah area free will, area di mana kita yang berkuasa untuk menentukan sikap dan tindakan kita. Free will itu adalah sebuah kebebasan kita memilih sesuatu. Di dalam free will itu ada dua, yaitu free will yang 100% ada dalam kuasa kita. Yang kedua adalah kita hanya bisa mempengaruhi. Jadi free will yang kedua adalah kita hanya sebagai influencer, orang yang hanya mampu mempengaruhi. Contoh saja biar tidak membingungkan, kalau saya punya free will yang 100%, kehendak saya dan tindakan sikap pilihan saya menghasilkan 100% sebagaimana yang saya kehendaki. Otak saya mengatakan, tolong ambil tangan kanan ini, tolong ya, ambil gelas yang ada di depanmu. Nah,
ini saya kemudian mengambil ini 100% bisa saya ambil. Terus nih 100%. Ini adalah free will kita 100%. Ada kuasa di dalam diri kita atas izin Allah. Yang kedua adalah free will dalam bentuk kita ini hanya mempengaruhi. Contoh, saat hari ini saya menyampaikan kajian pagi ini, saya menyampaikan materi. Materi ini saya sampaikan dengan sebaik mungkin, semaksimal yang saya mampu. Ini adalah free will saya hanya mempengaruhi, menyampaikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Hasil dari apa yang saya sampaikan bukan wilayah saya. Hasil Bapak Ibu bisa paham, bisa mengamalkan atau tidak, itu bukan ranah saya. Saya hanya mempengaruhi. Ada yang paham, ada yang enggak. Ada yang setengah paham, ada yang capek-capek. Yang ngomong, yang menyampaikan satu. Leres nomboten Ibu Bapak. Jadi area ini adalah area yang saya hanya mampu mempengaruhi. Contoh lain lagi adalah ketika kita sakit, maka free will kita adalah berobat. Datang ke dokter, ke rumah sakit. Dari yang ada ini kita hanya bertindak melakukan sesuatu untuk memberikan perlakuan pada kita, tubuh kita. Lalu nanti ada obat. Obat ini kita minum. Ini adalah area kita mempengaruhi tubuh kita, memberikan perlakuan. Hasilnya dari apa yang kita lakukan, sembuh dan tidak bukan area itu. Benar sih? Ada yang diobati sembuh, ada yang diobati orang sembuh, malah mati. Jadi benar, bukan area kita, 100% nggak bisa. Karena itu Bapak Ibu, tema hari ini akurasi, artinya ketepatan kita dalam bersikap menentukan pilihan hidup. Karena hidup adalah perjalanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari Allah, berjalan saat ini di Masjid An-Nur, kembali nanti ke hadapan Allah kembali. Maka langkah kita selama perjalanan itu bisa terjadi pilihan jalan menuju ke Allah tadi bisa akurat, bisa melenceng, bahkan tidak sampai pada tujuan yang semestinya. Karena itu, karena kita dari Allah kembali ke Allah, dari Allah di wilayah surga Allah ciptakan kita, harusnya kembalinya ke surga, bukan ke lain surga. Itulah nanti salah sasaran. Maka pilihan hidup ini adalah harus kita perhatikan. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimahullah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, hidup itu mudah nopo sulit? Ribun? Kita mudah ada sulit. Ya, ya itu makanya hidup itu kadang susah, kadang mudah. Banyak susahnya atau banyak sulit? Banyak sulitnya atau banyak mudahnya? Nah, karena itu saya menggunakan dasar dari Al-Quran saja. Jadi jelas ini, Allah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya Allah sudah menekankan pada kita, menjelaskan sejelas-jelasnya, sesungguhnya kami, Allah melibatkan unsur kami itu ada tangan-tangan Allah. Allah sendiri punya kewenangan memerintahkan tangan-tangannya. Ya, tangan-tangan Allah itu bisa kita, bisa jadi tangan-tangan Allah. Ya, siapapun. Ya.
telah menciptakan manusia, maka manusia termasuk ibu-ibu adalah bagian dari tangan-tangan Allah dalam penciptaan manusia. Ada kita di dalam rahim ibu, bapak kita selaku supporter ikut dalam tangan-tangan Allah. Menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi sesungguhnya hidup itu sulit nopo gambar. Ini engkang ngendika sanes kula. Niku Allah engkang ngendika. Nggih betul. Jadi hidup itu sesungguhnya susah payah. Makanya tidak heran dikasih panas. Wah, panas banget. Dikasih hujan. Wah, hujan. Ra garing-garing kumbane. Nggih mboten Pak. Serba ewoh semuanya, ono sing enggak ada yang menyusahkan. Ini. Lalu hidup itu indah atau jelek? Ya? Indah. Coba lihat. Di dalam Quran surat An-Nisa ayatnya 69 Bapak Ibu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Nah, nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Tidak ada nikmat dari bukan Allah. Jadi ini nikmat itu adalah dari Allah. Maka kalau dalam talbiyah itu wa nikmata, nah itu ada dalam bentuk bahwa nikmat itu adalah dari Allah. Kemudian dianugerahi nikmat itu yaitu lewat siapa? Para nabi siddiqin, ya, syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Bapak Ibu, kalau kita ini berteman dengan orang yang penjual minyak tanah, baunya minyak tanah, ini Nabi yang ngendika. Kalau kita ini bergaul dengan minyak wangi, penjual minyak wangi, ikut wangi. Kita itu bersama dengan orang soleh, ikut jadi orang soleh. Leres betul. Sangat mudah dipengaruhi karena itu ada wilayah free will tadi, ya. Nah, sekarang ini berarti hidup itu indah atau jelek? Dunia ini Allah ciptakan sesuatunya banyak tipu muslihat. Leres betul? Apus-apus, semu. Maka jangan dikira ketika kita melihat sesuatu yang kebaikan. Ini tadi malam saya sampaikan di radio. Tema judulnya ini namanya kebaikan itu tidak selalu sesuatu yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, namanya kebaikan itu bukan hal yang pasti menyenangkan. Saya yakin ketika Bapak Ibu di setiap hari menerima sesuatu yang dipersepsikan baik dan kebaikan untuk kita, pasti sesuatu yang membuat kita merasa senang. Lalu senang betul? Sesuatu yang tidak membuat kita merasa senang kita sebut keburukan. Lalu jadi kalau ada seseorang memaki-maki kita, itu menyenangkan atau menyusahkan atau membuat kita emosi? Ribut Bapak Ibu. Kalau kita ternyata keluar dari masjid jatuh bruk, licet, sesuatu kebaikan atau keburukan? Bingung jawabnya. Ya toh? Itulah kita ketika memandang kehidupan jelek dan
baiknya itu tergantung kita melihatnya, Bapak Ibu. Ya. Ketika melihat dengan panca indrawi kita, mata, telinga, lidah, kulit kita, insya Allah kalau memandang menggunakan itu, Bapak Ibu, pandangannya linier dengan peristiwa itu. Linier itu berarti segaris lurus. Kalau memandang hal yang buruk, yang dilihat buruk itu ya seperti apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar. Kalau mendengar sesuatu yang nyelekit, ya itulah sesuatu yang kemudian kita nyebut buruk. Betul atau tidak? Linear. Karena itu kita bisa salah melangkah. Kalau ada orang mengkritik kita, kita tidak senang. Karena itu kita mangkel kepada orang-orang yang kritik, emosi. Betul atau tidak? Nah, ini kita nggak punya self leadership. Kita tidak bisa memiliki kepemimpinan diri. Jangan pilih orang-orang yang seperti itu untuk jadi pemimpin dan teman karib kita. Bahaya. Karena kita akan menjadi orang-orang yang selalu terinfluence. Coba Bapak Ibu, seringkali kita ketika ada sesuatu selalu melemparkan di luar kita. Contohnya, kowe kok nesu to? Ah kae kok. Kae sing marahi aku nesu. Leres nang mboten. Selalu nudingnya keluar. Padahal itu adalah salah mengalamatkan itu. Self leadership, kemampuan kita menentukan sikap memimpin kita. Orang yang bisa memimpin kita, dia akan bisa memimpin orang lain. Kalau kita nggak bisa memimpin kita, aku nggak bisa memimpin orang lain. Wong mimpin awake dhewe ora iso kok. Leres ta mboten? Nah, karena itu setiap kamu adalah pemimpin, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita adalah pemimpin, semua akan dimintai pertanggungjawab. Nah, kembali tadi ke dua area tadi Bapak Ibu. Area yang menguasai kita berarti area qadha dan qadar. Itu adalah area yang ada dalam diri kita yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya ada qadarullah, sudah ditentukan usia saya. Kadarnya itu saya usianya sekian tahun, sekian hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik. Itu qadar Allah. Saya diberi waktu segitu itu, saya nggak dimintai pertanggungjawaban atas qadar saya. Yang dimintai pertanggungjawabannya adalah waktu yang saya diberi tadi ngopo. Betul atau tidak? Qadha saya punya DNA seperti sekarang ini, rambut saya ini dalam bentuknya lurus, kulitnya hitam manis, ya. Yang kedua, tinggi badannya adalah rengganis, ireng-ireng ganteng tur manis gitu. Tinggi badannya cendekiawan, cendek-cendek tapi menawan. Ya. Ini adalah qadha Allah yang saya tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau irung saya itu segini ini, saya nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ngopo kowe kok irungmu semono kuwi? Dhuwurmu kok semono kuwi? Nggak ada dimintai pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban adalah dengan saya seperti ini, saya mensyukuri atas apa yang Allah berikan apa tidak. Sikap menyikapi atas karunia, qadha dan qadar. Karena itu ketika kita ini membenci, melaknat, mengumpat yang namanya qadha dan qadar kita, dosa besar masuk wilayahnya. Jadi 70 item ada dosa besar.
termasuk mengumpat masalah qada dan qadar kita. Jadi takdir Allah itu jangan disumpah serapai. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah qadarullah diberi sakit, jangan mengumpat, dosa besar. Ya, itu. Kita kok ketemu dengan orang sing jelai, itu takdir Allah loh. Itu jangan diumpat. Maka kalau ada orang mengumpat atas takdirnya, dosa besar. Nah, ini tidak materi ini yang akan saya sampaikan, tapi ini adalah bagian itu. Tapi kalau apa tadi saya mengatakan sebuah area free will kita, maka free will yang namanya 100% yang kita bisa hasilkan dengan tindakan sikap kita dan yang kita berkemampuan mempengaruhi tadi, itu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang saya pilih. Pilihan kita melakukan tindakan itu, ya. Jadi setiap apa yang free will kita itu dimintai pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu hati-hati nanti di dalam Februari 14. Apa yang kita coblos, pertanggungjawabannya ke Allah. Dan yang kedua, termasuk dosa besar adalah ketika saya mau menerima suap. Yang menyuap dan yang disuap dosa besar. 70 item tadi menerima suap dosa besar. Jadi kalau ada serangan yang duha, serangan fajar, serangan maghrib, serangan suruh, serangan tahajud, tolak saja. Jangan terima amplopnya. Termasuk isinya, loh justru itu yang bayar duitnya betul. Ini saya ngomong begini ini agar supaya yang saya tahu saya tidak dimintai pertanggungjawaban Wira menyampaikan. Nah, saya sudah menyampaikan free will-nya Bapak Ibu. Saya menyampaikan itu hanya mempengaruhi. Tindakan Bapak Ibu menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan itu untuk diputuskan dalam tindakan Bapak Ibu, itu wilayah Bapak Ibu, hanya tidak kena dosa, kan gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini pertanyaannya, hidup itu pengen bahagia atau sengsara? Bahagia. Wah, jane pertanyaan ra perlu ditakokke, wis cetha jawabane. Nggih mboten? Tapi pertanyaan itu memang ketika kita ingin menjadi orang yang berakal, kita harus bertanya untuk mempertanyakan hal yang jelas. Hal yang jelas itu pun perlu dipertanyakan. Kadang jelas ini sok-sok subhan. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah keinginan untuk menjadi hidup bahagia itu pasti Bapak Ibu menjalani hidup menuju bahagia? Apa yang Bapak Ibu inginkan, cita-citakan itu, lalu free will yang Bapak Ibu lakukan, tindakannya itu menuju bahagia atau sengsara malah? Gimana? Orang itu sering dan pasti, saya katakan pasti, tidak ada orang yang ingin sakit, pasti inginnya sehat. Tapi dalam menjalani hidupnya, pola hidupnya menuju sakit. Lalu betul Bapak Ibu. Orang itu nggak ada kok yang ingin stres, tapi hidupnya membuat mancing stres ke tubuh kita, ke dalam diri kita. Jadi kita ingin bahagia, neng gawe urip di dalam pilihan hidupnya, gawe sengsara dewi. Jadi kesengsaraan dan kebahagiaan itu ada dalam keputusan free will kita. Hati-hati ya. Jadi pertanyaan ini agar kita berpikir, merefleksikan diri, merenung. Nah, tolong jelaskan definisi bahagia. Bahagia itu seperti apa sih?
Ini nanti kalau didefinisikan banyak sekali orang berpendapat, ya. Tapi kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya bahagia adalah sesuatu yang disampaikan Allah. Al-haqqu min rabbikum. Segala hal yang benar itu cuma satu dari Allah semata, nggak ada yang dari yang lain. Nah ini Bapak Ibu, bahagia menika nopo sama dengan senang. Pripun Bapak Ibu? Bahasa Inggrisnya itu happiness gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau kita menerjemahkan bahagia itu sama dengan senang. Saya pernah menulis quote, ya. Quote yang ada itu salah satunya ini bisa saya bacakan ya, dalam bentuknya quote yang berkaitan dengan bahagia yang belum lama saya tulis. Nah, ini, berhati-hatilah dalam meletakkan rasa cinta dan senang, karena keduanya sebagai sumber utama ujian terberat dan epicenter pusat kelemahan kita, yang menjadikan hilangnya kehormatan serta kemuliaan. Atas kalau Bapak Ibu meletakkan kebahagiaan itu ada di rasa senang. Senang itu derivatnya adalah cinta. Maka yang terjadi, hati-hati. Itu bagian kita, titik terlemah, nadir kita bisa tersungkur di atas kesenangan kita, di atas rasa cinta kita. Kasih contoh misalnya Bapak Ibu, yang gampang saja, seneng makan, wis makan sing paling enak-enak wis, bendino makanlah enak, cukup seminggu. Kira-kira Bapak Ibu akan tersungkur apa tidak? Ya, entah kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, betul atau tidak? Itu belum senang-senang yang lain. Senang harta, nah makanya di sini kaitannya yang saya sebutkan, kemelimpahan harta bukanlah indikator yang dikehendakinya, yaitu Allah, dikehendakinya kebaikan darinya. Tetapi justru sebaliknya. Nah, ini Bapak Ibu, dasarnya apa saya menyebut itu karena ada Quran surat Al-An'am 44, Bapak Ibu bisa bersani di situ. Indikator dikehendakinya kebaikan itu justru diberikannya kemudahan memahami agama dan juga diberikan ujian balak. Balak ini kenapa? Musibah ya. Tadi pertanyaannya pengen sengsara atau bahagia, nah, itu kaitannya kan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu melihat perspektif hidup kita bisa salah menangkap gara-gara tidak pernah akurat memilih free will, ya, free will kita. Maka di sini pertanyaan yang saya sampaikan, diberi makan satu mangkok, senang apa tidak? Nah, ini nanti habis ini ada makan itu. Di luar. Satu mangkok diberi makan yang enak itu, yaitu nikmat. Kemudian berikutnya diberi tambah lagi satu mangkok, apa Ibu seneng mboten? Ono sing waduh ora kuat tenan bisa. Tambahi meneh siji meneh. Hati-hati ini. Bahasa Inggrisnya kemelakaran. Ra iso obah besesek. Karena sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan itu adalah pada poin yang tepat. Ya. Ingat, nikmat itu ketika dalam bentuk Allah menyampaikan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan salah mengartikan ayat ini. Kalau kamu itu diberi karunia nikmat Allah, ini bersyukur. Jadi rasa syukur kita ini
Allah akan menjadikan kita ditambahi nikmat, ditambah nikmat bukan kuantitas tetapi kualitas. Nah, karena itu kalau kita gak bisa bersyukur wala in kafartum, nah ini ingat azabku pedih. Tadi gawe kemelakaran tadi sudah azab akibat apa yang kita punya ulang tadi. Jadi kalau kita makan empek-empek Nyonya Kamto, wah, nyebut merek ini, enak gitu ya. Enaknya ya segitu, tambahi rasanya wis beda. Jadi kalau kita ini Allah ciptakan tubuh ini adaptif. Kita ini dikasih biasa minum manis, saiki rasa ngombe sing legi wangi kroso. Betul apa tidak? Tapi kalau kemudian dia ini dilatih terus, lama-lama nggak pakai gula ya penak. Betul apa tidak? Nah, itulah kalau kita mau berbuat baik, pertama susah, tapi lalu adaptif. Sama dengan kalau kita itu tahu bohong, coba kalau bohong ya bohong sekali. Terus yang kedua, berapa enak bohong kuwi. Gelisah dia. Ya sesuk bohong meneh. Nak sesuk nak engko wis gelisahnya berkurang. Bohong neh telu. Terus sampai akhirnya kebiasaan bohong, ora ngerti nek iki bohong. Leres betul? Itu adaptasi. Maka nikmat Allah itu nikmatnya adalah dimensi ruang dan waktu yang pas gitu. Nah, karena itu pertanyaan lagi nih, apakah benar bahagia itu ada? Tribun Bapak Ibu, bahagia itu sak janjane ono apa ora? Ini pertanyaan yang membuat kita itu bertanya-tanya, bertakon-takon. Ya. Saya bertanya berikutnya, apakah benar gelap itu ada, Bapak Ibu? Ada. Saya itu, Bapak Ibu, ruangan masjid ini lampunya diperkirakan ada berapa ini jumlahnya? Pencahayaan ini lumennya ini sekian lumen atau sekian kandela. Coba kalau saya tambahi lagi bola lampunya LED, tambahi 3 lagi, kira-kira tambah terang apa enggak? Tambahi 5 lagi, terang lagi enggak? Tambahi 10, tambah terang enggak? Tambah terang ya. Sekarang kalau gelap itu terjadi gelap, bisa nggak ditambahi gelap lagi, lebih gelap daripada gelap sebelumnya? Sakit banget betul. Iki wis peteng bededet, lebih bededet nonton betul. Mbahne bededet, buyute bededet, itu kotak sirunya bededet nonton betul. Nggak ada, gelap itu Allah tidak menciptakan gelap. Ini saya ngomong titik kula lho niki, sing ngomong Einstein. Gelap itu nggak ada, ya. Dingin itu nggak ada. Sebab apa? Dingin dan gelap nggak bisa diukur. Tidak ada satuan ukuran fisikanya. Allah itu maha keterukuran. Paham nggak? Qadarullah, kadarnya sudah ditentukan. Allah itu mengukur segalanya, termasuk godhong sing tiba hari ini berapa daun yang jatuh. Allah tahu, diukur, dihitung, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus betul. Gelap itu sesungguhnya nggak ada, yang ada akibat tidak ada cahaya, jadi menjadi gelap. Gelap itu untuk menyebut nggak ada cahaya, tapi ben gampang menyebut gelap. Dingin itu nggak ada. Satuan dingin apa? Celcius? Bukan, Celcius itu satuan panas. Dingin 0 derajat tambahin men, ya tetap min aja.
tambah nih orang sesuatu yang nambah dinginnya itu nggak bisa. Sudah beku ya sudah beku, nggak bisa lebih dari beku. Yang ada adalah panas. Panas itu akibat ada sumber panas namanya matahari. Cahaya akibat adanya panas matahari. Terus benar? Allah menciptakan matahari ini mencahayai semuanya, bagian yang tidak kena cahaya gelap. Jadi apa betul? Jadi itu analog linear. Nanti yang namanya bahagia itu sesungguhnya enggak ada. Adanya apa? Adanya adalah akibat kita ini mengatakan sebuah kegelapan atau kebahagiaan ini karena kita ini sesungguhnya tidak ada cemas, tidak ada khawatir, tidak ada kegelisahan, ketakutan, bahkan depresi. Jadi bahagia itu sebetulnya suatu kondisi akibat tidak adanya tadi ya. Jadi sebetulnya Allah menciptakan manusia itu dalam takdirnya bahagia. Tapi bahagia dalam Quran tidak disebut secara letterlek menyebut bahagia, enggak. Ya, karena itu saya sampaikan di sini tidak adanya sebuah istilah di dalam kebahagiaan ini dengan secara real, tapi menyebutnya dengan ketenangan dan ketentraman. Itu adanya di mana? Di qalb, di hati, jiwa manusia. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu bukan terletak di luar kita. Oh, aku kui bahagia nek aku lulus, anak lulus. Lulus dan tidak itu di luar area kita. Oh, aku tuh bahagia nak wis duwe omah. Omah kuwi di luar kita. Betul apa tidak? Wong sing duwe rumah nak memang omah ki marai bahagia, setiap orang yang punya rumah mesti bahagia. Oh enggak, bahagia nak duwe omahe mewah. Oh, saiki omahe sing mewah mblegedu wong sugih bunuh diri. Bahagia nang mboten? Terus mboten? Coba bisa dipertanyakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu ibadah penak, nyapu ya ora ana resiko nak ana sing ngebom. Nggih mboten? Coba Bapak Ibu di Palestina. Apa ada anak main-main dengan enaknya? Resikonya mati. Betul apa tidak? Tapi mengapa di Indonesia banyak angka bunuh diri tambah naik? Kenapa di Palestina tidak ada orang yang namanya bunuh diri? Lebih pantas kalau mereka mau bunuh diri itu rodok wajar. Tidak ada mereka. Leres nggak betul? Nah sekarang kan kita jadi bingung tuh. Janjane bahagia itu seperti apa? Apakah bahagia itu adalah kondisi kita damai gitu? Nah, dalam suasana damai kita ini ternyata stres. Jadi betul. Nah, jadi kalau kita hidup ini hilang namanya cemas, hilang rasa khawatir, bahkan depresi, itulah kita dalam keadaan bahagia. Karena itu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayatnya 28 jelas sekali ini referensinya. Orang yang beriman itu Bapak Ibu, dan hati mereka menjadi tentram, jenjem, orang Jawa bilang, itu dengan mengingat Allah. Maka ditekankan lagi oleh Allah, ingatlah. Nah, kalimatnya menekankan, ingatlah, ojo nganti lali. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Hanya mengingat Allah lah satu-satunya kalau Bapak Ibu ingin bahagia. Sekarang kenapa ada orang emosi, kenapa ada orang mendendam, kenapa ada orang jengkel selama hidupnya tiga mati? Karena dia selalu
nyimpan memorinya untuk supaya kita menjadi orang yang selalu begitu. Maka saya pernah menyampaikan di radio itu, memaafkan tidak selalu harus melupakan. Tapi kalau orang nggak paham, oh berarti nak wis memaafkan itu ya ingat apa-apa. Bukan begitu, berarti ini nggak melihat materi yang berikutnya, isinya. Jadi begini Bapak Ibu, memaafkan itu wilayah hati. Hati itu wilayahnya dada, orang nyebut konotatif ini, dada. Ingatan itu memori otak, ada di kepala. Jadi kalau Bapak Ibu itu jengkel, itu karena memori ini disimpan sampah, menyimpan nama orang sing jengkelke. Terus ini diputar terus. Maka kalau kita memaafkan untuk mendelete ini, caranya gampang. Maafkan lewat hati dengan cara dia itu karena diutus Allah untuk membuat saya agar lebih baik lewat diuji dengan menjengkelkan. Paham? Jadi hadirnya dia adalah utusan Allah, dan dia ini janjane, bergeraknya dia ngelek-ngelek aku ngomongin itu digerakkan oleh Allah. Lalu dia bisa seperti itu, saya juga bisa berbuat seperti itu. Maka dari itu saya juga bisa berbuat salah dengan orang lain. Dah, saya maafkan, aku ridho, saya terima. Selesai di hati kita, di otak itu akhirnya nggak pernah bahas, nggak pernah merecall kembali memori itu. Ini di dalam otak ada memori orang itu, tetapi dorman. Dorman itu tidur. Sehingga dalam diri kita Bapak Ibu, yang dorman ini lama-lama direcall itu nggak mudah. Kalau baru ketemu orangnya, oh iya kayak pernah ngomongin aku, neng wes damai, hati kita sudah damai. Maka orang itu jangan berusaha melupakan, malah jadi ingat terus. Karena merecall otaknya, dipanggil ulang, tambah masuk di long term memory otak, di hippocampus. Tapi kalau kita tidak, maka dia akan terdelete secara tidak sengaja. Itu caranya. Jadi melupakan itu urusan otak, bukan urusan hati. Maka hati sudah melakukan sesuatu itu. Itu pilihan hidup. Maka ibu dan bapak jamaah rahimahullah, itulah yang kita harus lakukan. Ini kalau saya sampaikan panjang sekali ini, tapi ini saya yang terakhir ini. Nih, kaya atau miskin itu bukan terletak pada jumlah aset harta yang di luar kita ini, eksternal. Tetapi kaya itu terletak pada rasa internal, hati kita merasakan itu. Nah, sesungguhnya menjadi kaya itu hanyalah akibat kita mampu merasakan nikmat yang ada. Allah memberikan apa? Tak nikmati, aku bisa menikmati. Itu adalah kekayaan kita. Namanya orang qanaah. Dan miskin itu akibat tidak mampu merasakan apa yang ada. Ya, apa yang ada itu kita nggak bisa menikmati. Capaian apa yang kita ada, diberi apa, nggak bisa menikmati. Mergane otak mengatakan kae ana sing luwih apik, kae ana sing luwih saka aku. Ada pembanding, mendelete rasa syukur, tidak bisa menikmati. Jadi kekayaan orang itu, hartanya ditulis banyak sekali aja, tulisannya nggak muat di buku kekayaan, tapi dia miskin. Betul atau tidak? Nah, yang berikutnya quote dari saya, rasa nikmat itu akan semakin berkurang seiring sejalan dengan bertambahnya jumlah yang bisa dinikmati. Saya punya motor satu, tambah motor lagi, wis iso menikmati kok motor sing tadi.
Betul atau tidak? Tambah nih motore, wis ra iso. Tadi lo makan tadi lo, begitu ditambahi lagi, wis hilang rasanya, nikmat hilang. Hati-hatilah dengan jebakan fenomena jumlah yang kita peroleh. Semakin banyak bukan semakin nikmat, tetapi justru kita lebih sulit merasakan nikmat Allah. Terus ya? Jadi kalau kita ingin nikmat, apa yang ada disyukuri. Maka ditambah-tambah nikmatnya itu, kalau saya punya sepeda motor satu, saya syukuri sampai akhirnya saya naik sepeda motor itu, yang ada ya tetap itu, tapi saya bokong pantat tubuh saya ini merasakan seperti duduk di atas kursi mobil Alphard. Nah, ini namanya nikmat Allah yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, bahagia itu ketika apapun kondisinya, nikmat Allah ada di hati kita, sehingga diberi apapun situasinya nikmat. Kalau ingin jadi penduduk surga bisa di level ini, tapi kalau ingin jadi penduduk neraka gunakan panca indera. Karena itu bahagia untuk dia surga. Surga itu tempat orang bahagia. Maka dia harus bahagia dunia. Tidak bisa bahagia dunia, tidak bisa bahagia akhirat. Akhirat surga hanya untuk orang-orang bahagia dunia. Bahagia itu quote yang saya sampaikan ini, jangan sampai terjebak jebakan Batman. Leres ya Bapak Ibu. Nah, saya kira itu waktunya sepertinya sudah jam 7. Kalau ada benarnya al-haqqu min rabbikum, itu semua datang dari Allah SWT. Ketika ada khilaf salah dari saya, adalah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.